Halo Sobat Matematika, ya ketemu lagi dengan saya. Kali ini mau membahas soal ujian sekolah tingkat SMK. Ya, langsung saja, ya, sebuah perusahaan mengadakan ujian seleksi yang diikuti oleh 100 peserta. Setelah ujian, nilai peserta dikelompokkan dalam bentuk tabel frekuensi berikut. Dari data di atas, perusahaan hanya menerima 25 peserta dengan nilai tertinggi. Berapakah minimum kelulusan dari data di atas? Nah, kalau ada soal seperti ini, kita bisa mencari menggunakan rumus kuartil Q3 gitu ya. Berarti rumusnya adalah tepi bawah ditambah 3/4 N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi dengan F dikali P. P adalah panjang interval. Nah, maka langkah berikutnya kita mencari FK gitu ya. Dimulai dari angka 10 karena frekuensinya 10, kemudian di bawahnya 10 tambah 20 yaitu 30, kemudian 30 tambah 25 yaitu 55 ya. 55, kemudian 55 ditambah 30 adalah 85, kemudian 85 ditambah 15 yaitu 100. Pasti angkanya sama dengan frekuensi. Nah, setelah ini berarti kita mencari kelas kuartilnya dulu. Nah, mencari kelas kuartil. Sini ya, kelas Q3 kita cari dengan rumus 3/4 N. Berarti 3/4 dikali N-nya adalah 100 ya, dari hasil frekuensi. Yaitu 100, maka jawabannya 3/4 dikali 100 yaitu 75 gitu ya. 100 dibagi 4, 25, kali 3 yaitu 75. Terus kemudian kita cari yang namanya kelas kuartilnya. Nah, kelas kuartilnya ada di mana nih? Karena hasilnya 75, berarti 75 itu letaknya ada di frekuensi kumulatif 85, yaitu sederetan 70 sampai 79. Maka tepi, tepi bawahnya sama dengan, nah tepi bawahnya itu kita ambil nilai terendah dari kelas kuartilnya, yaitu 70. Nah, 70 harus dikurangi 0,5. Nah, soal apapun harus dikurangi dengan 0,5. Berarti menjadi 69,5 begitu. Nah, kemudian kita mencari FK ya, mencari FK. FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Sebelum kelas kuartil. Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil yaitu kelas kuartilnya kan ada di 85, maka sebelumnya adalah 55. Berarti 55. Frekuensi kumulatifnya 55. Nah, kemudian frekuensinya. Nah, frekuensi kelas kuartilnya adalah 30 gitu ya, yang sederetan 70 sampai 79. Kemudian panjang interval atau P. Nah, panjang interval itu anggota yang berasal dari 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Nah, itu totalnya ada 10. Nah, udah semua kan? Nah, setelah itu baru kita cari Q3-nya. Berarti TB, rumusnya awalnya kan TB, tepi bawah. Nah, tepi bawahnya yaitu 69,5 ditambah dengan 3/4 N. Nah, 3/4-nya N-nya kan 75. Kemudian dikurang FK-nya yaitu 55 dibagi dengan frekuensi 30 dikali panjang intervalnya adalah 10. Maka 69,5 ditambah 75 dikurangi 55 itu adalah 20 ya. 20 dibagi 30 dikali 10. Nah, maka 69,5 ditambah 20 dibagi 30 kali 10. Itu hasilnya 6,6 ya, 6,6. Maka jumlahnya 69 ditambah 61,6 yaitu 76,1. Nah, 76,1 kan tidak ada, maka jawabannya yang kita ambil adalah yang B ya. Jawabannya adalah yang B yaitu 76 ya, seperti itu. 76. Oke, kita lanjut soal berikutnya.
Perhatikan tabel berikut, median dari data tersebut. Nah, nilai median. Tentunya kita harus tahu rumus dari median. Median itu adalah ME, ya gitu ya. Rumusnya sama seperti kuartil, yaitu TB ditambah. Kalau median adalah setengah N dikurangi FK, dibagi dengan F, dikali dengan frekuensi. Nah, tentunya sama. Oke, kita cari FK-nya terlebih dahulu. Di sini 8, ya 8 dikurangi 8 dikurangi 8 tambah 11 adalah 19, ditambah 7 berarti 26, ditambah 10 berarti 36, ditambah 10 berarti 36, ditambah 15 yaitu 51, ditambah 9 berarti 60 gitu ya. Benar, berarti sama ya antara frekuensi. Kemudian kita mencari kelas mediannya dulu ya. Mencari kelas median. Di sini kelas median, KLS median. Berarti kelas mediannya adalah setengah M. Berarti setengah dikali N-nya itu 60. Maka setengah kali 60 adalah 30. Nah, 30 letaknya ada di 36. Ya, 30 letaknya ada di 36. Berarti kelas mediannya 76 sampai 80. Maka TB-nya kita ambil tuh 76 dikurangi 0,5. Maka jawabannya 75,5. Terus FK-nya. Nah, FK itu sama tadi ya, frekuensi sebelum kelas median. Nah, frekuensi sebelum kelas mediannya adalah ini 26. 26. Maka frekuensinya sama dengan 10 ya. Frekuensi mediannya adalah 10. Nah, terus panjang interval. Panjang intervalnya 76, 77, 78, 79, 80. Berarti ada 5 angka ya. 76, 77, 78, 79, 80. Ada 5. Maka udah semua diketahui, maka kita masukkan ke dalam rumusnya TB. TB-nya 75,5 ditambah setengah N-nya adalah 30, FK-nya adalah 26, dibagi frekuensinya 10, dikali dengan 5. Terus 75 dikurangi 5, ditambah 30 dikurangi 26, yaitu 4 per 10 dikali 5. Maka 75,5 ditambah 4 dibagi 10 kali 5, yaitu 4 kali 5, 20. 20 dibagi 10, hasilnya 2 ya. Yaitu hasilnya 2. Maka 75,5 ditambah 2, yaitu 77,5. Nah, 77,5 itu adalah pilihan ganda yang B. Nah, ini jawabannya ya, yang B. Terus kemudian soal berikutnya, ada modus dari data berikut. Nah, ini mah tidak dicari berapa hasil modus ya, tapi kita harus tahu rumus dari modus itu gitu. Nah, rumus dari modus M, MO gitu ya, MO atau modus yaitu sama tepi bawah ditambah D1 dikurangi dengan D1 dibagi D1 ditambah dengan D2. Ini D1. D1 ditambah D2 dikali dengan panjang interval. Nah, kita harus cari dulu nih mana frekuensi yang paling banyak. Ya, frekuensi paling banyak adalah 8 nih. Baru kita mencari TB. TB itu kan TB itu TB yaitu 66 dikurangi 0,5. Selalu dikurangi 0,5. Berarti 65,5. Kemudian D1. Nah, D1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelum modus. Terus kelas modusnya adalah 8.
Kemudian sebelumnya adalah 4. Maka 8 dikurangi 4 hasilnya 4. Kemudian D2. D2 rumusnya frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi setelah kelas modus. Berarti 8 dikurangi 5, yaitu 3 gitu ya. Namanya juga setelah modusnya adalah 5. Maka P-nya itu adalah interval dari 66 sampai 68. 66, 67, 68. Berarti ada 3 ya P-nya. P-nya P sama dengan 3. TB-nya adalah 65,5 ditambah D1-nya adalah 4, dibagi D1 4, ditambah D2 adalah 3, kemudian P-nya adalah 3. Nah, mana sesuai dengan jawaban kita? Yaitu jawabannya adalah yang B, gitu ya. Oke, lanjut nomor berikutnya. Nah, untuk soal ini ya, kita disuruh pertanyaannya adalah rata-rata MEAN. Pada tabel di atas adalah di sini ada titik-titik. Nah, berarti kita harus mengisi titik-titik yang ada di tabel tersebut ya, biar mempermudah kita gitu. Nah, di sini kan ada 5 ya. 5 ini berasal dari 3 tambah 7 dibagi 2 gitu. Ya, 3 tambah 7 bagi 2 kan 10 ya. Nah, 10 dibagi 2 maka dia hasilnya 5. Nah, ini. Nah, 10 ini berasal dari mana? Ya, berasal 8 ditambah 12 bagi 10. Pasti hasilnya 10. Nah, daripada kita seperti itu terlalu lama ya, kita lihat nih interval dari 3 sampai 7 berapa gitu ya. 3, 4, 5, 6, 7, yaitu ada 5. Maka ditulislah di sini adalah 5 gitu. Berarti di bawahnya adalah 10 itu berasal dari 5 tambah 5, yaitu 10. Nah, 10 ditambah 5 yaitu 15. 15 tambah 5, 20. 20 tambah 5 yaitu 25. Nah, 20 ya 20 ini berasal dari 5 dikali dengan 4 gitu ya. Maka di bawahnya, maka di bawah berikutnya adalah 160 yaitu 10 dikali 16 160. Terus kemudian 15 dikali 22. 15 dikali 22 adalah 330, kemudian 20 kali 6 120, 25 kali 5 yaitu 50. Nah, kita jumlahkan semua dari 20, 160, 330, 120, 50, yaitu 680. Nah, perlu diingat bahwa mencari mean yaitu sigma xi dikali fi dibagi dengan sigma F. Nah, sigma FI dan XI-nya adalah 680 dibagi 50. Maka hasilnya 13,6. Oke. Mana pilihan ganda yang 13,6? Yaitu yang D. Ya, terus soal berikutnya. Ya, soal berikutnya. Dari sebuah kartu bread diambil satu kartu secara acak. Maka besar peluang terambil kartu as atau queen adalah gitu ya. Nah, kartu bread itu adalah kartu remi ya. Jumlah dari kartu remi itu 52 ya. Jumlah kartu remi 52. Nah, jumlah kartu as yaitu ada 4. Kartu queen juga ada 4. Nah, jangan lupa kan di sini peluang ya. Berarti peluang A itu rumusnya N per A dibagi dengan N per S gitu. Maka kita cari satu-satu dulu nih. Kartu as ya. Peluang kartu as yaitu 4 per 52. Maka sama dengan 1/13. Ya, 1/13 ini perkecil ya. Terus kemudian peluang kartu queen juga sama, berarti 4/52. Maka kita sama-sama dibagi 4, kita perkecil. 4 bagi 4, 1. 52 dibagi 4 adalah 13. Nah, di situ kan peluang terambil kartu as atau. Nah, kalau ada kata atau berarti ditambah. Maka 1/13 ditambah 1/13. Maka jawabannya adalah 2/13. Nah, mana nih yang 2/13? Yaitu yang
B. Itu ya. Makasih.